Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bagus Podcast, edisi khusus Wakil Rakyat Bicara. Saprol sudah bersama Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten dari fraksi PDI Perjuangan. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Sami-sami. Bagus Podcast bisa di ruangan salah satu pimpinan DPRD Banten. Bang, kita ingin bincang banyak, terutama kaitan dengan kegiatan-kegiatan pimpinan dan anggota DPRD Banten. Kemarin kita ingin tanyakan kalau pimpinan DPRD Banten turun melakukan reses, itu aspirasi apa sih Bang dari konstituen Abang yang, Pak Wakil, ini tolong dibangun infrastruktur misalnya. Apa yang terbaru saat Pak Barhum turun ke masyarakat? Ya, secara kegiatan sih sama ya, antara pimpinan dan anggota DPRD. Artinya SOP-nya sama, gitu. Dan juga hal teknisnya di lapangan juga sama. Nah, tentunya kan dinamikanya banyak, Bro ya. Ya, kalau udah turun ke lapangan ya, artinya turun ke masyarakat, ya memang itu bagian kewajiban DPRD untuk menyapa masyarakat, itu yang paling bawah ya. Nah, itu tentunya kami DPRD ya merasa senang gitu, karena ada agenda yang memang setiap 1 tahun 3 kali kita melakukan agenda reses. Nah, disitulah kita merasa punya kebanggaan sendiri ya. Masyarakat itu bisa langsung ke kita, dan kita pun memang sudah ada sistem yang bisa mengendalikan aspirasi masyarakat melalui DPRD. Nah, setelah DPRD sudah terekap, ya tentunya Pak Gubernur beserta jajarannya ya itu juga harus menerima gitu. Nah, itu enaknya kita dalam agenda reses itu. Jadi semua aspirasi itu terakumulasi dan kita sampaikan di paripurna, Kang. Gitu. Di mana pembukaan reses, di mana penutupan reses. Dalam penutupan reses itu setiap daerah pemilihan, perwakilan dari pemilihan itu menyampaikan di paripurna itu bahwasanya kebutuhan apa saja yang disampaikan oleh masyarakat dari semua anggota yang melaksanakan reses gitu. Dan di situ ada Pak Gubernur, ada Wakil Gubernur, dan ada OPD yang mendengarkan ketika dibacakan. Seandainya di Cimuncang itu butuhnya masyarakat jalan, drainase, sarana ibadah, ekonomi dan sebagainya. Contohnya begitu. Nah, itu dibacakan oleh perwakilan daerah pemilihan masing-masing. Nah, disitulah dianggap kami merasa senang, ya itu kita bisa menyerap aspirasi merasakan dan bisa disalurkan melalui sistem ya untuk bisa disampaikan kepada pemerintah daerah. Siap. Gitu. Tapi Saprol. Menarik ini Pak. Soalnya gubernur yang sekarang mantan rekan Bapak waktu periode sebelumnya. Dulu beliau ketua dewan, Abang wakil ketua dewan, sekarang beliau jadi gubernur, Abang masih di pimpinan DPRD. Artinya tindak lanjut resesnya memungkinkan lebih cepat direspon oleh Pemprov Banten nggak sih Pak? Sebenarnya kami kan DPRD mitra kerja ya, dan kami punya tanggung jawab moral untuk bisa melaksanakan aspirasi masyarakat dalam konteks pembangunan daerah pemilihan, itu amanat undang-undang kan. Nah, melalui pokok-pokok pikiran DPRD yang disampaikan dari masyarakat itu wajib hukumnya untuk disampaikan kembali kepada sistem pembangunan pemerintah daerah. Gitu, Bro. Jadi ya nggak perlu siapa ya. Anda teman saya, teman baik saya gitu kan, selama 5 tahun kemarin berpartner di pimpinan DPRD. Tapi ya tentunya secara objektif ya menilainya. Jadi saya pun aspirasinya tentunya juga nggak asal
diterima begitu saja. Ada aspirasi yang tentunya memang itu kewenangan, ya kewenangan pusat contohnya, atau ada kewenangan kabupaten kota, ya. Ini tentunya ya kita pilahkan kan, di mana kewenangan provinsi ya kita akan sampaikan kan gitu. Adapun kewenangan pusat pun kita sampaikan, cuman ya itu beda ya, beda penyampaian gitu. Nah, dalam kesempatan ini juga ya alhamdulillah gitu kan, di dalam proses penyerapan aspirasi bukan hanya reses saja, bukan. Jadi ya kita juga ada agenda di luar agenda DPRD, tapi itu agenda partai contoh ya. Nah, kita harus implementasikan. Nah, itu pun kita bisa ketemu gitu. Bisa sapa masyarakat, bisa membantu, mengedukasi dan sebagainya, gitu bro. Siap. Ini bagian dari yang menariknya. Ini kan spesial, Bantennya 25 tahun, DPRD-nya 100 anggota, 100 kursi. Ini seperti kado ulang tahun. Kemudian periode 2024-2029 ini sudah 1 tahun. Karena lebih duluan dilantiknya wakil rakyat dibandingkan eksekutifnya, gubernurnya. Apa yang terasa berbeda ketika DPRD Banten periode sebelumnya kan 85. Sekarang 100 kursinya. Apa lebih ramai ketika aspirasinya oleh banyak orang atau sesungguhnya substansinya tetap sama, Pak Barhum? Ya sebenarnya substansinya sama. Ya menyerap aspirasi masyarakat, ya punya tanggung jawab moral seorang anggota DPRD itu punya kewajiban kan gitu. Ya namun kalau bertambah kota atau kursi di DPRD yang tadi 85 menjadi 100, saya pikir itu hanya keuntungan atau kelebihan masyarakat di Banten itu semakin terakomodir. Ya, semakin banyak DPRD maka semakin banyak juga aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. Ya, artinya untuk mengakomodasinya itu masyarakat lebih banyak kan. Ya, kalau 85 tentunya sekian. Ya, nah begitu bertambah ya artinya bertambah lagi kan. Nggak mungkin juga seandainya Saprol dengan saya atau Dewan, lalu Aprol baru, ya saya lama, contoh begitu ya. Lalu Saprol konstituennya yang dipanggil, yang diundang orang saya juga, nggak mungkin kan? Artinya orang yang berbeda. Nah itulah semakin luas kapasitas. Ketika kapasitas anggota DPRD-nya bertambah, maka masyarakat akan juga bertambah untuk menyampaikan aspirasinya gitu. Terakhir soal reses ini Bang, wakil rakyat di DPRD Kabupaten Kota turun, DPRD Provinsi wakil rakyatnya juga turun. Kemudian DPR RI Dapil Banten juga turun. Mestinya apa yang diaspirasikan oleh masyarakat cepat direspon oleh pusat, provinsi maupun kabupaten kota. Tapi kami para jurnalis memotret kadang-kadang reses 3 tahun lalu masyarakat aspirasinya A, kemudian sama reses yang kemarin juga artinya tidak direspon oleh eksekutif. Gimana tuh Pak baru menilainya? Ya kalau pengalaman kami sih di DPRD Provinsi Banten ya, itu relatif ya sangat kurang ya, artinya kurang dalam konteks nggak terserap gitu atau tidak terakomodir ya. Kalaupun itu tidak bisa, kemungkinan itu karena kewenangan saja. Contoh jalan desa, anggota DPRD Provinsi Banten mengajukan. Lalu itu kan kewenangan pemerintahan kabupaten kan, Prol ya. Tahu-tahu itu sudah ada akan dilaksanakan dengan anggaran APBD kabupaten. Contoh, itu kan nggak boleh kan? Nah, ketika tinjau di lapangan disurvei, ya ternyata itu sudah akan dilaksanakan oleh kabupaten. Maka tidak boleh terjadi kebersamaan anggaran, nggak boleh ya. Nah di situ mungkin dengan itu. Kedua, mungkin saja ini kewenangan pusat, gitu kan, pusat, maka nggak mungkin juga ya DPRD menganggarkan itu karena
kewenangan pusat kan Iya, gitu. iya. Kalaupun itu ada kewenangan pusat ya yang sifatnya konkret, artinya bisa dapat persetujuan dari pusat ya gitu, konkret. Iya, iya, Nah iya. itu bisa seperti Oke. itu.